Shalom saudara-saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat merayakan Paskah. Pada malam hari ini saya akan sharing sedikit firman Tuhan. Bagaimana kita tidak diselamatkan oleh perbuatan baik kita. Kita tidak diselamatkan karena melakukan hukum Allah atau hukum Taurat. Namun kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah lewat iman kita kepada Injil keselamatan. Dan saya juga mau sharing bahwa Yesus adalah korban yang sempurna untuk menghapus dosa-dosa kita. Kita sudah dikuduskan sekali dan untuk selama-lamanya. Dan bahkan Dia tidak mengingat lagi dosa-dosa kita. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti kita ketahui bersama bahwa sebagai orang Kristen kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Saya akan bacakan firman Tuhan di dalam Efesus 2 ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-9. Di sini dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi sangat jelas sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita diselamatkan semata-mata hanya oleh karena kasih karunia Allah. Semata-mata pemberian Allah lewat iman kita. Dan itu bukan hasil usaha kita, bukan pekerjaan kita, bukan hasil perbuatan baik kita, namun semata-matanya hanya karena anugerah Allah. Dan kita tidak ada celah untuk bermegah, karena ini semata-mata adalah pemberian atau anugerah Allah. Dan di dalam Galatia ayat 2, ayatnya yang ke-16, kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan oleh karena hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi saudara-saudaraku, hukum Taurat itu bukan buat kita sebagai orang Kristen, bukan untuk gereja, tetapi hukum Taurat itu adalah untuk orang-orang Israel pada zaman Musa. Itu diturunkan kepada Musa. Jadi kalau kita mau mengharapkan kebenaran lewat hukum Taurat, kita lepas dari kasih karunia, kita lepas dari Kristus. Di Galatia 5 ayat 4 dikatakan, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi saudaraku, jika kita mengharapkan kebenaran lewat hukum Taurat, kita hidup di luar kasih karunia dan kita lepas dari Kristus. Dan saudaraku, kita harus tahu bahwa kita dibenarkan oleh karena iman dan percaya kita. Kita percaya akan pemberitaan Injil. Kita percaya kabar baik, kabar keselamatan yang disampaikan lewat Rasul Paulus, dan kita akan bacakan di sini Injil keselamatan kita. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang kepadanya.
seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ini sangat penting saudara-saudara. Injil adalah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Itulah Injil keselamatan kita, saudara-saudaraku. Bahwa Yesus, dia datang ke dunia, dia sudah mati untuk dosa-dosa kita, dan dia dikuburkan, dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Itulah Injil yang harus kita percayai agar supaya kita memperoleh keselamatan kita dari Allah. Di dalam Efesus 1 ayat 13 juga dikatakan, di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Jadi saudaraku, pada saat kita percaya kepada pemberitaan Injil, yaitu Injil keselamatan kita, Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Kita dimeteraikan dengan Roh Kudus bahwa kita adalah milik kepunyaan Allah. Nah, saudara-saudaraku, sebenarnya ada yang melatar belakangi saya menyampaikan sharing firman Tuhan ini karena masih banyak orang Kristen yang belum benar-benar yakin akan keselamatannya, karena mereka diajarkan bahwa selain percaya kepada Injil, mereka juga harus melakukan ini, melakukan itu, harus memberi perpuluhan, mereka harus beribadah. Kalau tidak, mereka akan mendapatkan kutuk atau mereka bisa kehilangan keselamatan. Itu yang sangat-sangat mengganggu, yang sangat kalau saya pribadi hal yang sangat memprihatinkan, yang sangat menjengkelkan saya, bahwa mereka diajarkan kalau mereka tidak hidup taat, hidup kudus, mereka bisa kehilangan keselamatan mereka. Saudaraku, engkau harus benar-benar mengerti kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita ditipu atau kita dialihkan pengertian yang benar akan Injil. Saudaraku, jadi keselamatan itu sudah kita miliki di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan keselamatan itu pasti, dan itu tidak akan pernah lepas dari kita. Karena kita pada saat kita percaya Injil, kita sudah dimeteraikan bahwa kita adalah milik Allah. Dan saya akan baca lagi di dalam Ibrani, kitab Ibrani 10, pembacaannya ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18 mengenai persembahan yang sempurna. Tapi saya akan mengingat waktu, saya akan bacakan beberapa ayat kunci di dalam Ibrani 10 ayatnya yang ke-1, ayatnya yang ke-10, 11, 12, 14, ayat 17 dan 18. Selebihnya saudara bisa baca sendiri, tapi saya akan bacakan ayat-ayat yang saya sebutkan tadi. Judulnya adalah persembahan yang sempurna.
Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Jadi hanya bayangan. Hukum Taurat itu hanya bayangan dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan hukum Taurat, tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Jadi kembali lagi, hukum Taurat dan korban-korban itu hanya merupakan bayangan dari keselamatan yang akan datang, yaitu Yesus itu sendiri. Dan di ayat 10 dikatakan, dan karena kehendaknya lah, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus. Jadi saudaraku, ingat baik-baik firman Tuhan ini di dalam Ibrani 10 ayatnya yang ke-10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali. Jadi kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus. Jadi itu saudaraku, hanya satu kali saja kita dikuduskan. Dan untuk selama-lamanya. Ingat baik-baik saudaraku. Kita sekali dikuduskan, jadi jangan lagi mau percaya dengan siapapun itu, mau dia pendeta atau pekabar Injil siapapun yang terkenal. Kalau mereka menyampaikan kau bisa kehilangan keselamatanmu dan engkau harus menjaga kekudusanmu. Kalau engkau tidak menjaga kekudusanmu, engkau bisa kehilangan keselamatanmu. Saudaraku, percaya firman Tuhan katakan, Ibrani 10 ayat 10. Kita dikuduskan satu kali dan untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Tidakkah pengorbanan Yesus cukup buat menutupi seluruh dosa dan pelanggaran kita? Yang kita lakukan hanyalah kita percaya bahwa Yesus sudah, persembahan tubuh Yesus sudah menanggung dosa-dosa dan pelanggaran kita. Apakah kamu masih berpikir bahwa tidak cukup dengan pengorbanan Yesus, saya harus berbuat baik, saya harus menjaga kekudusan, saya harus selalu berbuat baik, memberi segala macam? Saudaraku, itu semua baik, tetapi itu bukanlah esensi dari keselamatan kita. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi kita diselamatkan semata-mata oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus lewat iman kita kepada darah Yesus yang sudah dipersembahkan, tubuhnya dipersembahkan sebagai persembahan yang sempurna, anak domba Allah yang sempurna, yang tidak bercacat, untuk keselamatan seluruh umat manusia yang percaya. Saya akan lanjutkan saudaraku di dalam ayat 12. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Saudaraku, dia hanya mempersembahkan satu korban saja. Jadi tidak berulang-ulang untuk menebus dosa-dosa kita. Saya lanjutkan di ayatnya yang ke-14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi kita telah disempurnakan oleh satu korban, yaitu Yesus Kristus, untuk selama-lamanya mereka yang dia kuduskan. Jadi saudara-saudaraku, firman ini sangat-sangat memberkati saya pribadi, bahwa saya tidak akan pernah lagi kehilangan keselamatan saya. Saya sudah dikuduskan, disempurnakan hanya sekali dan untuk selama-lamanya. Ayat 17. Bahkan firman Tuhan di ayat yang ke-17 mengatakan, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Saudaraku, Tuhan saja tidak mengingat lagi dosa-dosa dan pelanggaranmu.
Mengapa engkau mau mempercayai bahwa engkau tidak layak? Mengapa engkau mempercayai mereka yang berkata, oh engkau harus menjaga kekudusanmu, kalau tidak engkau bisa kehilangan keselamatanmu. Jika itu kebenarannya, berarti kita tidak akan pernah sampai kita seumur hidup kita selalu akan hidup di dalam dosa. Seolah-olah pengorbanan Yesus tidak cukup buat saudara dan saya. Jadi saudaraku, mudah-mudahan dengan firman ini kita lebih memahami lagi makna dari kematian Yesus dan kebangkitan Yesus, agar supaya kita boleh hidup di dalam kebenaran Allah. Kita boleh hidup, kita boleh menikmati kasih karunia Allah. Kita tidak hidup di dalam dosa lagi, tetapi dosa kita sudah diselesaikannya sekali dan untuk selama-lamanya. Kekudusan kita bukan semuanya berasal daripada pengorbanan Yesus. Oleh darahnya kita sudah disucikan, kita sudah dikuduskan, kita sudah disempurnakan hanya sekali dan untuk selama-lamanya. Kiranya menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.